Halo, selamat datang di modul fase telur dari bab pembiakan BSF. Sebelumnya, kita telah belajar tentang penanganan fase lalat. Modul kali ini, kita akan belajar tentang penyiapan media peneluran hingga pemanenan telur dan penanganannya di atas media penetasan. Dari modul ini, Anda akan memahami cara menyiapkan media peneluran, cara membongkar larve cage, dan mengambil media peneluran, cara memanen telur dari media peneluran dan menimbang berat telur, cara menyiapkan tempat penyimpanan telur dengan kode warna, serta cara mengganti tempat penyimpanan telur di atas media penetasan. Fase telur dimulai saat telur diletakkan di media peneluran atau egis. Di sini, kami menggunakan egis yang terbuat dari lembaran kayu dengan paku payung di antara lembaran kayu tersebut untuk membuat rongga kecil. Untuk membuat lalat bertelur di tempat yang kita inginkan, kita dapat menambahkan atraktan di dalam larve cage atau kandang kawin. Atraktan ini terbuat dari campuran bahan yang berbau, seperti lalat mati, residu dari nursery larvero, air buah atau air keran. Campuran ini menyerupai substrat makanan alami untuk lalat BSF sehingga lalat tersebut akan datang ke sekitar substrat dan akan meletakkan telurnya di sana. Manfaat dari telur yang diletakkan oleh lalat tersebut berada di egis adalah kita dapat dengan mudah mengeluarkan telur yang berada di dalam egis dari larve cage, dan karena telur telah terkumpul di dalam egis sehingga kita akan mudah untuk mengeruk telur tersebut dari egis dan memasukkan telur tersebut ke dalam tempat penyimpanan telur. Sehingga telur yang berada di dalam saringan teh memiliki kontak luas permukaan yang kecil untuk larva yang baru menetas. Hal ini dilakukan karena larva yang baru menetas mengalami disorientasi. Oleh karenanya, jika kita dapat memastikan bahwa larva yang baru menetas dapat langsung jatuh ke pakan, kita dapat mengurangi jumlah larva yang mati karena tidak mencapai pakan setelah menetas. Setelah mengeluarkan media peneluran atau egis, telur dipanen dengan cara dikerok dari permukaan egis dan dimasukkan ke dalam saringan teh seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Alasan utama mengapa kami mengerok telur dari egis adalah supaya data jumlah telur yang terpanen lebih akurat. Karena kita menimbang berat telur yang telah dikerok sebelum dimasukkan ke dalam saringan teh, jumlah telur dapat diketahui dengan menimbang berat telur yang dipanen dan jumlah lalat di dalam larve cage yang dapat dihitung dari rumus yang telah kita pelajari di modul fase lalat. Karena berat satu butir telur sudah diketahui, maka jumlah telur dapat dihitung dengan membagi berat telur yang dipanen dengan berat satu butir telur. Dari hasil yang kami dapatkan, diketahui bahwa sekitar 250 butir telur dihasilkan per lalat atau 500 butir telur dihasilkan per lalat betina dengan asumsi bahwa separuh lalat yang berada di dalam larve cage adalah lalat betina. Telur yang dimasukkan ke dalam saringan teh lalu diletakkan di atas media penetasan selama 4 hari setelah telur tersebut diletakkan oleh lalat betina di egis. Secara visual, kami mengamati bahwa telur dapat menetas setelah 2 atau 3 hari digantungkan di atas media penetasan berisi pakan. Lalu, larva yang baru menetas tersebut dapat langsung makan setelah jatuh dari saringan teh. Dalam setiap saringan teh yang berdiameter 4,5 cm, kami dapat memasukkan sekitar 40 gram telur. Berat per butir telur yang digunakan untuk menghitung jumlah telur adalah 0,0291 mg per telur. Sebelum kita menuju ke video operasional, kami akan menjelaskan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan di modul fase telur ini. Yang pertama, setelah mengeluarkan egis dari dalam larve cage,
telur kita panen dari egis dengan menggunakan pinset. Setelah semua telur terpanen, telur tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat maksimal 2 kg dan keakuratan 0,01 gram. Lalu, telur tersebut dimasukkan ke tempat penyimpanan telur yang berupa saringan teh seperti yang terlihat di gambar. Selanjutnya, kami menyiapkan media penetasan di dalam box nursery berukuran 60 x 40 x 10 cm. Media pakan yang digunakan untuk media penetasan yaitu berupa campuran air, pakan kering yang berupa pakan ayam, dan kokopit. Lalu media penetasan tersebut diletakkan di rak penetasan, dan di rak penetasan itu juga kami menggantungkan saringan teh. Di sini kami menggunakan kode warna dengan menggunakan klip kertas untuk menggantungkan saringan teh. Kode warna tersebut menunjukkan hari di mana saringan teh tersebut digantungkan di rak penetasan dan juga untuk menunjukkan kapan saringan teh tersebut dikeluarkan dari rak penetasan. Di sini kami menggunakan 7 kode warna yang mewakili hari dalam seminggu. Video operasional di modul fase telur dimulai dengan mengeluarkan egis dari dalam live cage yang telah berumur 4 hari sejak dipasang di atas meja live cage. Lalu kita keluarkan box atraktan. Lalu kita ambil semua lalat mati dari dalam live cage yang dibongkar. Lalu kita turunkan kerangka bambu dan live cage dari meja live cage, lepaskan kerangka bambu, keluarkan lalat mati yang tersisa di live cage dengan cara membalikkan posisi dalam live cage menjadi di luar. Setelah bersih dari lalat mati, masukkan live cage ke dalam mesin cuci, tambahkan deterjen dan set program pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bersihkan meja live cage yang tadi dibongkar dengan deterjen, lalu disemprot dengan larutan alkohol 95%. Ratakan larutan alkohol tersebut dengan kain dan biarkan sampai mengering. Dari kerangka penetasan, ambil semua tempat telur dengan kode klip berwarna sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Saringan teh ditandai dengan klip kertas atau tali berwarna sesuai dengan hari ketika diletakkan di atas media penetasan. Lalu, ambil 10 egis dari dalam live cage yang tadi telah dibongkar secara hati-hati, lepaskan karet di kedua ujung egis. Gunakan pinset untuk mengerok telur di permukaan dari kelima lembar kayu yang digunakan untuk membuat satu egis. Kumpulkan telur yang sudah dipanen ke dalam mangkuk kecil. Ulangi proses tersebut untuk ke-9 egis lainnya. Ulangi proses untuk live cage lain yang dibongkar pada hari yang sama jika di hari tersebut ada lebih dari satu live cage yang akan dibongkar. Selanjutnya, timbang berat telur yang dipanen dari semua egis yang dikeluarkan dari satu live cage. Masukkan sekitar 40 gram ke dalam satu saringan teh yang pertama. Ulangi proses tersebut dan bagi sama rata apabila telur yang dipanen pada hari tersebut lebih dari 40 gram. Sehingga setiap saringan teh akan berisi jumlah telur yang hampir sama. Selanjutnya, kita menyiapkan nursery box. Setiap nursery box yang baru akan menggantikan posisi nursery box yang sebelumnya berada di kerangka penetasan. Setiap box akan berisi 3 kg pakan berupa campuran 30% pakan ayam kering untuk ayam broiler dan 70% air. Aduk campuran tersebut hingga merata. Lalu isi tiap box dengan campuran 3 kg pakan. Tutupi setiap nursery box yang telah berisi pakan dengan kokopit atau serbuk kelapa atau dedak gandum dengan ketebalan sekitar 0,5 hingga 1 cm agar pakan tidak cepat mengering. Beri label di tiap nursery box yang dibuat pada hari tersebut.
Langkah terakhir dari video ini yaitu menurunkan semua nursery box ke satu rak di bawahnya, maka rak yang paling atas akan kosong dan bisa kita letakkan nursery box yang baru kita buat pada hari tersebut. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya di video pendahuluan, untuk fase telur terdapat 3 kegiatan utama. Di sini kami akan membahas kegiatan tersebut secara lebih detail. Kegiatan yang pertama yaitu perawatan kerangka penetasan. Pertama-tama kita ambil tempat penyimpanan telur atau saringan teh yang telah berumur 5 hari. Cangkang telur dapat kita buang ke tempat sampah yang telah disediakan dan saringan teh kita bersihkan dengan air yang mengalir. Selanjutnya, apabila kita mengamati ada nursery box yang telah kering, kita dapat menambahkan air buah atau air keran sebanyak 0,5 liter ke nursery box tersebut. Di sisi lain, apabila ternyata saat kita amati terdapat nursery box masih lembab, maka kita juga dapat menambahkan kokopit di atas nursery box tersebut. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan nursery box yang baru. Langkah pertama yaitu menambahkan 3 kg campuran pakan ayam dan air ke tiap boxnya, lalu menutupi pakan tersebut dengan kokopit. Selanjutnya, kita letakkan nursery box yang baru kita buat tersebut tepat di bawah tempat penyimpanan telur. Kegiatan yang ketiga yaitu membongkar live cage yang telah berumur 4 hari. Pertama-tama, kita mengeluarkan eggis atau tempat peneluran dari dalam live cage, lalu kita kumpulkan lalat mati untuk campuran atraktan yang baru. Selanjutnya, kita cuci box-box yang ada di dalam live cage. Setelah itu, kita cuci live cage dan lap dengan menggunakan mesin cuci pada program Cotton Quick. Di daftar kegiatan fase telur juga terdapat pengumpulan data untuk indikator performa nursery. Di sini, data yang dikumpulkan yaitu jumlah telur. Untuk panen telurnya, langkah pertama yang dilakukan yaitu memisahkan telur dari eggis dengan cara mengeroknya menggunakan pinset, lalu menimbang berat telur yang terpanen tersebut, dan memasukkannya ke dalam saringan teh. Kemudian saringan teh tersebut digantungkan di atas kerangka penetasan tepat di atas nursery box yang baru dibuat pada hari tersebut. Selanjutnya, kita bersihkan eggis yang telah bersih dari telur secara manual dengan menggunakan air yang mengalir atau menggunakan mesin. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengisi data di lembar kerja untuk mengukur performa nursery. Untuk tahap kali ini, data yang dikumpulkan yaitu jumlah telur dalam gram yang dipanen dari tiap live cage. Di sini, Anda dapat melihat bagian dari lembar kerja yang sebelumnya telah kami jelaskan di bab pendahuluan. Bagian ini berfokus pada pengumpulan data di fase telur. Sangatlah penting untuk mengisi tanggal live cage terlebih dahulu agar Anda dapat mengetahui dari mana telur itu berasal. Kemudian, Anda dapat mengisi total berat telur yang dipanen dan ditimbang dari eggis yang diambil dari live cage yang dibongkar pada hari tersebut. Selanjutnya, kita hampir berada di akhir modul. Untuk mengingatkan kembali mengenai apa yang telah Anda pelajari di modul fase telur ini, di sini kami akan memberikan 2 pertanyaan berupa kuis. Pertanyaan yang pertama yaitu, setelah berapa hari telur BSF akan menetas? Jawabannya yaitu sekitar 4 hari. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa telur BSF perlu dikerok dari media peneluran atau eggis? Jawabannya yaitu,
supaya berat telur yang dipanen akan lebih akurat. Saat ini kita sudah berada di akhir modul, di mana Anda telah belajar tentang cara menyiapkan media peneluran, cara membongkar live cage dan mengambil media peneluran, cara memanen telur dari media peneluran dan menimbang berat telur, cara menyiapkan tempat penyimpanan telur dengan kode warna, serta cara mengganti tempat penyimpanan telur di atas media penetasan. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.